teman-teman semua, perkenalkan nama saya Titis. Nah, di sini saya mau nanya nih, teman-teman tahu nggak sih hal yang paling ngehits di tahun ini, yaitu di tahun 2020? Ya, benar banget. Itu adalah pandemi virus corona. Jadi, bukan TikTok ya, teman-teman. Seberapa besar sih bahaya dari virus tersebut? Kok bisa virus kecil tersebut menyebar ke seluruh dunia dan membuat dunia panik? Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan bahaya dari virus tersebut. Sebelumnya, apa sih virus corona tersebut? Yuk, sama-sama kita lihat penjelasannya. Halo, nama saya Cesa. Jadi, apa sih itu COVID-19? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan mulai dari flu biasa atau flu ringan hingga menyebabkan penyakit yang sangat serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan juga sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada akhir tahun 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Dan kemudian menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau yang sekarang lebih lazim kita kenal dengan istilah COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk ke dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab terjadinya SARS pada tahun 2003. Ya, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya sangat mirip dengan SARS, namun harus kita ketahui bahwa angka kematian SARS jauh lebih tinggi, yakni 9,6% lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian COVID-19 yang hanya kurang dari 5%. Namun, meskipun saat ini sangat banyak jumlah kasus COVID-19, yang mana secara tidak langsung jumlah kasus COVID-19 ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kasus akibat SARS pada tahun 2003. Nah, udah pada tahu kan apa itu virus corona atau yang biasa kita kenal sebagai COVID-19. Tapi gimana sih awal mula dari pandemi ini? Yuk kita lihat penjelasan dari teman saya satu ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fatika Mazi atau bisa dipanggil Afi. Nah, kali ini aku akan menjelaskan mengenai rentetan awal pandemi corona. Dari penelusuran yang terdahulu, pada laporan WHO yang ke-37 pada tanggal 26 Februari 2020 itu menyebutkan mengenai pandemi corona. Dan di China sendiri sudah mengkonfirmasi pada tanggal 8 Desember bahwa virus corona sudah menyebar di wilayahnya. Namun, di negara-negara sebagian besar di dunia ini masih belum mengkonfirmasi adanya virus corona di negaranya dan merupakan inisiatif sendiri dari negara tersebut. Masih mengenai pandemi COVID-19 ini berjalan mundur ke belakang. Pada tanggal 16 Desember 2019, Rumah sakit di Wuhan mengirim sampel orang yang terkena atau terpapar virus COVID-19 ini sebagai pengujian laboratoriumnya. Dari uji laboratorium itu menunjukkan bahwa pasien-pasiennya mengalami gejala sindrom pernapasan akut atau yang disebut dengan SARS. Akhirnya, Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan bahwa kita sedang berada di darurat kesehatan global pertanggal 30 Januari 2020. Beberapa waktu kemudian, pada tanggal 11 Februari 2020, WHO menyebutkan bahwa ini adalah virus baru yang diberi nama dengan virus COVID-19 atau coronavirus. Dan kemudian pada tanggal 11 Maret 2020 menyebutkan bahwa ini adalah sebuah pandemi. Sekian pemaparan singkat mengenai awal mula pandemi ini. Terima kasih. Oh, jadi gitu awal mula COVID-19. Udah berapa banyak sih yang terjangkit COVID-19? Halo, perkenalkan nama saya Indana. Kali ini saya akan memberikan data terkait jumlah kasus penyebaran virus corona atau yang biasa kita sebut COVID-19 di dunia. Sampai saat ini telah terkonfirmasi sebanyak 11,2 juta masyarakat di seluruh dunia telah terinfeksi virus corona
dengan angka kesembuhan sebanyak 6,3 juta jiwa dan angka kematian sebanyak 528.000 jiwa. Berikut adalah 10 besar negara dengan jumlah kasus terbesar di dunia. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri sampai saat ini telah tercatat sebanyak 63.749 kasus positif virus corona dengan angka kesembuhan sebanyak 29.105 jiwa dan angka kematian sebanyak 3.171 jiwa. Wow, banyak sekali bukan? Fakta ini membuktikan masih adanya penyebaran virus corona setiap harinya di Indonesia yang disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya virus corona dan seringkali mengabaikan protokol kesehatan. Nah, untuk itu dibutuhkan adanya edukasi kepada masyarakat tentang bahaya virus corona agar kita selalu waspada dan mampu memutus rantai penyebaran virus corona. Wah, serem banget ya ternyata. Udah banyak banget nih yang terjangkit sama COVID-19 ini. Bahkan negara kita. Nah, biar lebih waspada, teman-teman juga harus tahu nih gimana cara kerja dari COVID-19 bisa menginfeksi tubuh kita. Hai, saya Rachel. Saya akan menjelaskan bagaimana virus corona bisa menginfeksi tubuh kita. Jadi, dampak virus corona pada tiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang tidak menunjukkan gejala sama sekali setelah terinfeksi virus, ada juga yang hanya menunjukkan gejala ringan, tetapi tidak sedikit juga orang yang langsung sakit parah setelah terinfeksi virus corona. Hal ini membuat kita mungkin bertanya-tanya, sebenarnya bagaimana sih cara virus corona menyerang tubuh manusia? Jadi, tubuh manusia memiliki sistem kekebalan yang selalu memantau dan memeriksa apabila ada sel-sel aneh maupun kuman yang masuk untuk menyebabkan penyakit. Ketika sistem kekebalan tubuh menemukan sebuah sel atau mikroorganisme yang dianggap berbahaya, maka sistem ini akan langsung bereaksi. Begitu juga ketika penyerang seperti virus corona masuk ke dalam tubuh. Sistem kekebalan biasanya akan langsung mengaktifkan respon imun bawaan untuk melakukan perlawanan pada virus. Sampai sistem tersebut menggerakkan respon imun adaptif yang lebih hebat dalam melawan virus. Garis pertahanan kedua ini dapat memberikan perlawanan secara menakjubkan melibatkan pembuatan sel pembunuh yaitu sel T. Orang yang selamat dari infeksi virus corona, bila diperiksa darahnya maka akan ditemukan respon sel pembunuh T yang sangat baik dan mereka yang tidak bisa bertahan biasanya tidak menghasilkan respon sel pembunuh T yang baik. Orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah harus lebih berhati-hati lagi terhadap virus corona karena tubuh mereka mungkin sulit menciptakan respon imun yang seimbang untuk melawan virus. Seseorang bisa memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah karena pernah mendapatkan pengobatan kanker atau melakukan transplantasi organ atau positif mengidap HIV. Bukan berarti kamu yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik tidak perlu berhati-hati terhadap virus corona, karena virus ini juga bisa mengakibatkan dampak yang serius. Nah, kurang lebih seperti itu cara kerja COVID-19. Buat orang-orang yang udah terjangkit, gejalanya seperti apa sih? Hai, nama saya Suselia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala-gejala COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala pasien terinfeksi COVID-19. Yang pertama, pasien mengalami demam. Demam di sini di atas 37,5 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Dan yang ketiga adalah sesak napas. Jika kalian mengalami 3 gejala umum COVID-19 ini, segera berkonsultasi dengan dokter. Kemudian ada beberapa gejala lain yang mengakibatkan pasien mengalami virus COVID-19. Yang pertama, diare, yang kedua sakit kepala, yang ketiga konjungtivitis, yang keempat hilangnya indera cium dan pengecap rasa, dan kelima adalah ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya akan timbul ketika pasien mengalami 2 atau sampai 2 minggu setelah terpapar COVID-19. Nah, makanya buat penderita yang udah nunjukin gejala-gejala seperti itu harus diisolasi selama 2 minggu untuk kebaikan bersama ya. Nah, tapi gimana sih cara penularan dari COVID-19? Nih, kita simak baik-baik ya. Halo, saya Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penyebab ketika seseorang dapat tertular COVID-19. Yang pertama, ketika kita tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplets dari seseorang penderita COVID-19 ketika batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mata, hidung, dan mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena percikan ludah dari seseorang penderita COVID-19. Yang ketiga, tidak menjaga jarak dengan seseorang penderita COVID-19.
Tuh teman-teman, jadi kalau bisa kalian hindari kerumunan ya, karena potensi meninggal buat yang udah terjangkit bisa tinggi loh. Iya, bener banget tuh. Oh ya, sebelumnya, perkenalkan saya Sufi. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 ini bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus positif yang terkonfirmasi mencapai 63.749 orang, dengan jumlah kematian sebanyak 3.171 orang. Tingkat kematian atau case fatality rate akibat COVID-19 mencapai angka 5%. Dalam kasus yang parah, COVID-19 bisa menyebabkan beberapa komplikasi, di antaranya pneumonia atau infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, acute cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, dan yang paling parah adalah kematian. Eits, jangan pada panik dulu nih teman-teman, karena ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan nih. Yuk kita lihat penjelasannya. Hai semuanya, kenalin nama aku Eta. Sampai saat ini, vaksin dari virus COVID-19 belum ditemukan. Maka dari itu, kita harus melakukan langkah-langkah pencegahan guna menghindari diri kita dari paparan virus COVID-19. Yang pertama, terapkan physical distancing. Jadi, setiap kali kita beraktivitas di luar ruangan, sebisa mungkin beri jarak minimal 1 meter dengan orang-orang di sekitar kalian. Tetapi, sebisa mungkin jangan beraktivitas di luar rumah jika tidak terlalu penting, oke? 2. Hindari menyentuh area wajah, terutama mata, hidung, dan mulut. Jadi setiap kalian ingin menyentuh area-area wajah maupun area-area tubuh kalian yang lain, pastikan untuk selalu mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, selalu ingat gunakan masker dimanapun dan kapanpun kalian pergi, terutama apabila kalian pergi beraktivitas di luar rumah. Yang keempat, selalu tutup mulut dan tutup hidung apabila kalian ingin bersin ataupun batuk. Kalian bisa menutup mulut ataupun hidung menggunakan tisu atau juga menggunakan bagian dalam siku seperti ini. Yang kelima, selalu jaga kebersihan area lingkungan rumah. Kita juga dapat melakukan penyemprotan disinfektan rutin kepada lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Yang keenam adalah menjaga kesehatan tubuh. Cara menjaga kesehatan tubuh, kalian dapat memakan makanan yang bergizi, berolahraga yang teratur, dan juga istirahat yang cukup. Nah, udah pada paham kan cara mencegah penularan COVID-19 ini? Apalagi kita udah memasuki era new normal nih, yang mana kita harus memperhatikan betul tuh yang namanya protokol kesehatan. Tapi apa sih protokol kesehatan itu? Indonesia saat ini memasuki era baru yaitu the new normal. Berikut adalah protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Yang pertama, harus selalu menggunakan masker ketika keluar rumah ataupun keluar ruangan. Yang kedua, kita juga harus selalu mencuci tangan untuk menghindari penyebaran virus corona melalui benda-benda yang kita sentuh. Ketiga adalah menghindari untuk memegang area wajah ataupun meraba area wajah. Yang keempat, kita harus menerapkan etika batuk ketika kita sedang mengalami batuk. Yang kelima, kita harus selalu menerapkan social distancing atau jaga jarak minimal 1-2 meter. Yang terakhir, yang paling penting adalah kita harus selalu menjaga kesehatan melalui makan makanan yang bergizi dan juga olahraga yang terakhir demi Indonesia dan bumi pertiwi kita yang tercinta. Hidup. Nah, udah pada paham kan semuanya? Jadi, virus corona ini tuh nggak main-main loh teman-teman. Kita harus pahami betul dan patuhi tiap protokol kesehatan yang ada. Karena virus corona ini tuh bisa menular ke siapapun tanpa pandang bulu. Jadi, jagalah orang-orang terkasih kalian, temen kalian, keluarga kalian, pacar kalian gitu. Jadi nggak apa-apa ya buat LDR sementara. Jangan sampai kita kalah sama corona ini. Yuk semuanya bareng-bareng. Mari bersama lawan virus corona.